Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifalukum jami'an ya ayyuhat tulab. Semoga antum tetap dalam keadaan semangat dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah kita ini. Pertama sekali, ana ingin mengucapkan jazakumullahu khairan kepada antum semua yang sebelumnya udah berusaha mengikuti pelajaran yang ada di sekolah kita ini dengan baik. Terima kasih juga kepada antum yang sudah berusaha untuk mengerjakan latihan-latihan dan mengerjakan ujian praktek, ya, ujian praktek kemarin dan ujian tulis dengan sebaik-baiknya, ya, sesuai dengan kemampuan antum, ya. Semoga ilmu-ilmu yang antum tuntut yang antum cari di sekolah ini diberikan oleh Allah keberkahan di dalam ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak didik sekalian, kita ingat kembali pelajaran kita yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu di pertemuan sebelum-sebelumnya yang lalu kita sudah mempelajari, yaitu apa saja yang itu sudah kita pelajari, yaitu pola bilangan. Kita sudah mempelajari pola bilangan. Kemudian yang kedua yaitu bab relasi dan fungsi, ya, udah kita pelajari kemarin di bab sebelumnya. Baik, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab yang baru, ya. Bab yang baru yaitu yang akan kita pelajari yaitu materi tentang persamaan garis lurus, ya, persamaan garis lurus. Jadi di sini ada 4 poin, ya, yang akan kita pelajari, yaitu tentang pengertian, ya, pengertian persamaan garis lurus. Jadi pertama sekali kita mengenal apa itu persamaan garis lurus, ya, persamaan garis lurus. Yang kedua, ya, yang akan kita pelajari yaitu menggambar grafik persamaan garis lurus, mengenali bagaimana bentuk grafik dari persamaan garis lurus, bagaimana menggambar grafik dari persamaan garis lurus, ya. Baru yang ketiga, kita akan belajar tentang gradien garis lurus. Gradien itu kemiringan, ya, kemiringan dari sebuah garis lurus, ya, jika digambarkan nanti di koordinat kartesius. Kemudian yang keempat nanti yaitu menentukan persamaan garis, ya, menentukan persamaan garis. Jadi jika ada sebuah grafik, kalau tadi kita diketahui persamaannya kemudian membuat grafiknya, yang ini nanti di poin yang terakhir ini, jika diketahui grafiknya, ya, grafik garis lurusnya, kemudian kita dituntut, antum semua dituntut untuk dapat mengetahui persamaan garis dari grafik tersebut, ya. Baik, nah hadirin sekalian, kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian persamaan garis lurus, ya, pengertian persamaan garis lurus. Jadi di sini ada dua, ya, persamaan dan garis lurus, ya kan. Jadi artinya secara sederhana itu persamaan, ada persamaan yang jika persamaan itu dibuat dalam bentuk grafik, ya, akan menggambarkan grafik garis lurus, ya, seperti itu, ya, persamaan garis lurus, ya. Ada persamaan yang jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka persamaan itu akan membentuk grafik garis lurus, ya. Dalam pelajaran persamaan garis lurus ini nanti antum perlu juga untuk mengulang kembali tentang relasi dan fungsi, ya, yang udah kita pelajari. Relasi dan fungsi, ya, akan berguna untuk pelajaran persamaan garis lurus ini, ya, salah satunya. Baik, tadi kita udah bahas tentang pengertian persamaan garis lurus, ya. Kemudian yang kedua,
Di sini kan ada persamaan. Berarti persamaan yang bagaimana? Yang jika digambar akan membentuk garis lurus. Jika dibuat grafiknya akan membentuk garis lurus, sehingga dia disebut sebagai persamaan garis lurus. Yang bagaimana ciri-ciri dari persamaan garis lurus tersebut, ya. Ciri-ciri dari persamaan garis lurus tersebut, ya, seperti yang juga udah antum pelajari di kelas 7 yang sama-sama kita pelajari kemarin, yaitu persamaan linear, ya. Persamaan linear. Jadi semua persamaan linear akan membentuk garis lurus. Kelas 7 mungkin udah kita singgung, ya. Jika dibuat dalam grafik akan membentuk garis lurus, ya. Ingat kembali berarti persamaan linear. Persamaan linear itu apa? Siapa yang masih ingat? Dari antum semua siapa yang masih ingat? Persamaan garis lurus itu, persamaan linear itu yaitu persamaan yang pangkat tertinggi dari pangkat tertinggi dari variabelnya yaitu 1, ya kan? Pangkat tertinggi dari variabelnya itu 1. Berarti variabel itu apa? Jangan ditanyakan lagi variabel itu apa, ya. Karena antum harus ingat kembali pelajaran tentang aljabar, ya. Variabel yaitu yang nilai yang biasa dibuat dalam bentuk lambang, apakah X, Y, P, Q, ya kan? Biasa disebut dengan X dan Y, paling biasa dibuat, ya. Jadi jika pangkat dari X dan Y, pangkat variabelnya dalam persamaan tersebut tidak lebih dari 1, pangkat tertingginya adalah 1, maka itu disebut dengan persamaan garis lurus, persamaan linear. Semua persamaan linear jika digambarkan akan membentuk persamaan garis lurus, ya. Misalkan contohnya ini, perhatikan grafik dari fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Di sini antum ingat lagi fungsi, ya, pelajaran sebelumnya. Fungsi 2x tambah 1. Di sini 2x tambah 1. Pangkat variabelnya yaitu 1. Ini berbentuk linear, berarti semua yang berbentuk linear jika digambarkan dalam bentuk grafik akan membentuk persamaan garis lurus, seperti itu, ya. Ini gambar garis persamaan dari 2x tambah 1 tadi, yaitu garis ini jika dibuat dalam koordinat kartesius, ya. Bagaimana cara menggambarnya nanti insya Allah akan kita buat. Kita baca, sumbu mendatar disebut sumbu X, ya. Diingat ya, dalam koordinat kartesius ini adalah koordinat kartesius, ya. Sumbu mendatar biasa disebut dengan sumbu X, ya. Sumbu tegak dalam hal ini dibuat dalam fx, ya, atau fx sama dengan y, ya. Fx atau y, sumbu tegaknya, ya, sumbu tegaknya. Apabila fungsi di atas dituliskan dalam bentuk y sama dengan 2x tambah 1, maka sumbu tegak pada grafik disebut sumbu y, ya. Ini karena tadi ditulis dalam bentuk fx sama dengan 2x tambah 1, maka sumbu tegaknya sama dengan fx. Kalau ditulis dalam bentuk y sama dengan 2x tambah 1, berarti sumbu tegaknya disebut dengan y. Jadi dalam hal ini, dalam persamaan garis lurus ini fx sama dengan y, ya. Fx sama dengan y. Jadi bisa ditulis dalam dua bentuk. Bisa ditulis seperti ini, fx sama dengan 2x tambah 1 atau y sama dengan 2x tambah 1 berupa garis lurus. Maka bentuk y sama dengan 2x tambah 1 disebut persamaan garis lurus, ya. Jadi seperti itu persamaan garis lurus, ya. Antum ingat kembali, yaitu pangkat persamaan garis lurus itu yaitu berbentuk linear persamaannya, yaitu pangkatnya tidak lebih dari 1, ya, pangkat tertingginya. Baik, di sini juga dijelaskan dua, ya, pengertian persamaan garis lurus, bentuk eksplisit dan bentuk implisit, ya. Ini kita baca aja. Bentuk umum persamaan garis lurus dapat ditulis sebagai y sama dengan mx tambah c, ya, dengan x dan y variabel. Ingat kembali pelajaran aljabar, x dan y disebut dengan variabel ataupun ubah,
M dan C disebut dengan konstanta ya. C disebut dengan konstanta, M disebut dengan koefisien, lebih tepatnya ya. Yang disebut dengan koefisien. Jadi dalam persamaan garis lurus ini, M di sini nanti adalah nilai kemiringannya, ya, ataupun gradien atau kemiringannya nanti M ini, yaitu kemiringan dari grafik garis lurus yang terbentuk. Sehingga untuk garis persamaannya Y sama dengan 2X tambah 1 mempunyai gradien M sama dengan 2. Punya kemiringan sama dengan 2 nanti. Nanti untuk lebih jelasnya dijelaskan berikutnya. Kemudian bentuk implisit. Persamaan Y sama dengan 2X tambah 1 dapat diubah ke dalam bentuk lain, yaitu seperti ini. Dipindahkan X, Y-nya. Berarti pelajaran aljabar, ya kan? Dipindahkan Y-nya ke kanan, menjadi negatif Y. Jadi negatif Y ya. Berarti yang sisa di sini yaitu 0. 2S kurang Y tambah 1 sama dengan 0. Ya, jadi di sini ini juga disebut sebagai persamaan garis lurus ya, berbentuk linear tetap ya. Pangkat tertingginya itu pangkat 1, pangkat tertinggi variabelnya. Sehingga bentuk umum yang lain untuk persamaan garis lurus dapat ditulis sebagai AX tambah BY tambah C sama dengan 0 ya. Bisa dalam dua bentuk, yaitu bentuk pertama Y-nya di sebelah kiri, Y sama dengan MX tambah C. Bentuk kedua bisa dibuat dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk persamaan biasa, dalam bentuk aljabar ya. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dengan X dan Y peubah, ya kan, variabel, A, B, dan C konstanta. Bentuk tersebut dinamakan bentuk implisit ya. Kita masuk ke grafik persamaan garis lurus. Grafik persamaan garis lurus ya. Berarti di sini kita menggambar grafik ya. Bagaimana cara menggambar grafik persamaan garis lurus, yaitu lebih mudah ya daripada grafik yang lain karena dia berbentuk garis lurus. Mungkin udah pernah juga kita bahas di kelas 7 saat pelajaran linear ya. Karena dia berbentuk garis lurus, maka hanya perlu diketahui minimal 2 titik ya, 2 titik dari grafik tersebut ya. Di sini contohnya dibuat, gambarlah grafik persamaan garis lurus Y sama dengan 2S kurang 4. Jadi untuk menggambar grafik, jadi kita perlu mengetahui titik-titiknya, titik-titik dari persamaan tersebut. Sehingga dari titik-titik tersebut akan kita tarik garis ya, seperti itu konsep menggambar grafik ya secara umum ya, gambar grafik. Jadi dicari titik-titik dari persamaannya, kemudian ditarik garis dari titik-titik tersebut akan membentuk grafik dia. Karena di bab ini kita mempelajari tentang persamaan garis lurus. Jadi karena dia memang selalu berbentuk garis lurus, maka minimal kita hanya perlu mengetahui 2 titik, minimal 2 titik dari persamaan tersebut. Dengan kita mengetahui 2 titik dari persamaan tersebut, kita sudah dapat mengetahui ataupun menggambarkan grafik dari persamaan tersebut ya. Jadi di sini dicari 2 titik dari persamaan ini ya. Kita ambil sembarang nilai X. Berarti di sini perlu lagi konsep relasi dan fungsi kemarin ya. Kita ambil sembarang nilai X. Di sini diambil X sama dengan 0 dan X sama dengan 3 ya, diambil X sama dengan 0 dan X sama dengan 3, maka Y sama dengan negatif 4. Dari mana caranya? Yaitu seperti yang kemarin di pelajaran fungsi ya, ataupun kita tulis langsung, kita gambar langsung ya biar lebih jelas. Sini bisa untuk melihat, nampak kan grafiknya.
Di sini bisa antum lihat tadi yaitu persamaannya 2S kurang 4 ya. Persamaannya yaitu 2S kurang 4 ya. 2X kurang 4 ya kan, persamaannya Y sama dengan 2S kurang 4. Y sama dengan 2X dikurang 4. Berarti kita ambil sembarang nilai X nya. Di situ tadi diambil yaitu X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0 berarti Y nya berapa? Y sama dengan 2 dikali, ganti nilai X sama dengan 0, 2 dikali 0 kurang 4 sama dengan 2 kali 0 ya kan, kurang 4 sama dengan negatif 4. Y sama dengan negatif 4 ya. Dari situ ya nilai negatif 4 nya. Berarti kita dapat titik, satu titik yaitu S, Y ya. Kalau titik selalu ingat kembali S, Y selalu titik ya. Ini X, ini Y. Berarti kita ambil titiknya yaitu 0, negatif 4 ya kan, 0, negatif 4. 0, negatif 4. Baru yang kedua, titik yang kedua diambil tadi di contohnya yaitu diambil X sama dengan 3. Ambil X sama dengan 3. Berarti Y nya berapa? Y sama dengan 2 dikali, ganti X nya sama dengan 3. 2 kali 3 kurang 4 ya. 2 kali 3 6 kurang 4 sama dengan 2 ya kan. Berarti dapat titiknya yaitu 0 berapa? X nya 3,2 ya kan. Udah, karena udah dapat 2 titik, kita bisa langsung mencari, menggambar grafiknya ya. 0, negatif 4 berarti ya kan. Di sini 0 di sini ya. 0, negatif 4, X nya 0 ya kan, pas di tengah-tengah. Y nya negatif 4, ke atas positif, ke bawah negatif ya. Berarti kita cari negatif 4. Di sini cara menggambar grafik ya, grafik koordinat kartesius. Jarak antara setiap satuan harus sama ya, biar grafik antum nanti betul ya. Itu syaratnya, yaitu jarak dari setiap satuan harus sama di X dan di Y ya. Di sini Anda bikin yaitu setengah sentimeter ya setiap satuan. Berarti ini kita buat negatif 4 ya, negatif 4, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 ya. Berarti titiknya di sini 0, negatif 4 ya. 0, negatif 4. Kemudian titik yang kedua yang mana? Sini berarti 0, negatif 4 ya. 0, negatif 4. Kemudian titik yang kedua yaitu 3,2. X nya 3, Y nya 2. 3 X nya, Y nya 2. Udah, kita tarik garis berarti. Tarik garis. Terdapat titik yang kedua ya kan. Ini titik yang pertama tadi. Titik yang pertama yaitu 0, negatif 4. Baru titik yang kedua yaitu 3,2. Karena ini merupakan grafiknya, sudah kita ketahui bahwa grafiknya adalah garis lurus. Jadi kita cuma perlu dua titik ya. Minimal 2 titik. Karena garis lurus tinggal kita buat dalam bentuk penggaris. Kita buat penggaris, kita tarik garis lurus. Kita tidak perlu mencari titik-titik yang lain ya. Minimal 2 titik udah bisa kita tarik garis ya, untuk mengetahui grafik dari persamaan
garis lurusnya. Persamaan garis lurus Y sama dengan 2S kurang 4. Kira-kira seperti ini gambar grafiknya. Ya. Kita dapat 2 titik, kemudian kita tarik garis. Ya. Tarik garis akan dapat nilai ataupun grafik garis lurusnya seperti itu ya. Kita lihat di sini. Di sini kita ambil seperti yang tadi ya. X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan negatif 4. Ya kan? X-nya sama dengan 3, Y-nya berarti sama dengan 2. Dapat titiknya 0, negatif 4, dapat titiknya 3,2 S, Y ya. Kemudian kita lihat ini gambarnya yang tadi. Sama seperti yang anak gambar tadi ya. Dapat titik yang pertama yaitu 0, negatif 4. Tarik garis lurus dari 0. 1, 2, 3, 4. Nah, dapat titiknya 0, negatif 4. Ya kan? Kemudian kita cari yang kedua yaitu 3,2. Kita dapat tadi ya. 1, 2, 3. X-nya 3. Y-nya 2. 1, 2. Dapat titik yang kedua. Udah dapat 2 titik, berarti tinggal tarik garis lurus. Buat penggarisnya, tarik garis lurus. Ya, tarik garis lurus. Seperti itu. Ya. Gampang kan? Menggambar grafik garis persamaan garis lurus. Ya. Kalau di persamaan-persamaan yang lain kita tidak mengetahui bentuknya seperti apa, apakah dia garis lurus, apakah dia berbentuk parabola dan bentuk-bentuk yang lain, kita harus mencari banyak titik, ya kan? Banyak titik untuk nanti kita tarik garis dari setiap titiknya untuk membentuk grafik, ya kan? Tapi karena di sini kita sudah mengetahui bahwa persamaan tersebut adalah garis lurus, ya. Garis lurus, maka kita hanya perlu mengetahui 2 titik. Kenapa kita tetap perlu mencari 2 titik? Agar nanti kemiringannya ya, yang tadi gradiennya benar ya. Maka harus tetap kita cari 2 titik. Tidak boleh kita asal tarik garis gitu aja langsung di koordinat kartesiusnya, tidak bisa. Ya, harus kita cari minimal 2 titik, kemudian kita tarik garis, maka garis tersebut merupakan gambar grafik dari persamaan yang kita ingin cari, ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Untuk mempermudah menggambar grafik persamaan garis lurus, selain mencari 2 titik sembarang yang memenuhi persamaan, dapat pula diambil 2 titik yang merupakan titik potong grafik dengan sumbu S dan titik potong dengan sumbu Y sebagai berikut. Nah, ini tadi kan udah mudah ya. Udah mudah cara menggambarnya, yaitu dengan mencari 2 titik sembarang. Nah, di sini ditawarkan cara yang lebih mudah lagi, ya, cara yang lebih mudah lagi seperti itu, ya. Di sini dibuat gambarlah grafik persamaan garis lurus Y sama dengan X ditambah 4. Ya, persamaan Y sama dengan X ditambah 4. Titik potong dengan sumbu Y yaitu jika X sama dengan 0. Ingat di sini titik potong di sumbu Y, berarti ini. Titik potong garisnya. Jadi antum ingat bahwa setiap garis lurus ya, persamaan garis lurus, dia nanti pasti memotong sumbu X dan sumbu Y karena akan ditarik garis yang panjang. Ya kan? Kebanyakannya akan memotong garis di sumbu X dan sumbu Y, ya, kecuali garis tersebut tegak lurus, dia kemiringannya sama dengan 0. Setiap yang memiliki kemiringan tidak sama dengan 0, garis lurusnya pasti memotong antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini ada 2 poin yang penting antum ketahui, yaitu titik potong dengan sumbu Y yaitu jika X sama dengan 0, ya. Titik potong di sumbu X ini, sumbu Y, titiknya di sini. Titik yang ada di sini berarti saat X sama dengan 0, ya kan? Sebaliknya, titik yang berada di sini di sumbu X berarti saat Y sama dengan 0, ya kan? Makanya bisa titiknya berada di sini.
di salah satu dari sumbu X ini, ya. Berarti untuk lebih mudah lagi untuk mencari dua titik, antum cari yaitu pada saat X sama dengan 0 dan pada saat Y sama dengan 0, ya. Maka Y sama dengan 4, X tambah 4, masukkan nilai X sama dengan 0, Y sama dengan 0 tambah 4, berarti 4, ya kan. Titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0, masukkan nilai Y sama dengan 0, Y sama dengan 0, berarti positif 4 nya pindah, yaitu negatif 4, ya kan. Negatif 4,0, dapat titiknya negatif 4,0, ya. Sehingga lebih mudah untuk menggambarkannya seperti ini. X sama dengan 0, ya kan, Y nya sama dengan 4. Saat Y nya sama dengan 0, X nya sama dengan negatif 4, berarti titik X, Y nya sama dengan 0,4 dan negatif 4,0. Sini kita dapat titik 0,4, X nya sama dengan 0, Y nya sama dengan 4, 1, 2, 3, 4, ya kan. Kemudian di sini Y nya sama dengan 0, Y nya sama dengan 0 berarti di sini X nya sama dengan negatif 4, berarti negatif ke kiri, 1, 2, 3, 4, ya kan. Dapat dua titik di sini, titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y. Udah tarik garis lurus, dapatlah grafik garis lurusnya seperti itu, ya. Jadi terserah antum, ya. Bisa antum cari dengan sembarang nilai X tadi, ya, sembarang nilai X. Bisa juga antum cari dengan cara mencari titik potong dari sumbu X dan titik potong dari sumbu Y, ya, seperti itu. Mana yang lebih mudah, tapi yang lebih akurat nanti, yang lebih bagus gambarnya, yaitu dengan mencari titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y, ya kan. Baru ditarik garis, ya, seperti itu. Baik, kita buat, ya. Kita buat aja ini, yang ini tadi, bagaimana cara menggambarnya di dalam grafik, ya, biar lebih jelas, biar ada dua contoh, ya. Ataupun kita buat contoh yang lain, ya. Kita buat contoh yang lain, misalkan. Kita buat contoh yang lain. Misalkan persamaan kita adalah, afwannya kurang rapi gambarnya. Misalkan persamaan kita sama dengan Y sama dengan 3X, berapa kita bikin? 3X kurang 2 misalkan, 3X kurang 2. Berarti dengan cara yang kedua tadi, kita ambil X sama dengan 0, ya kan. Saat X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 3 kali 0, 3 dikali 0, ya kan. 3 dikali 0 kurang 2, 3 kali 0, 0 kurang 2 sama dengan negatif 2, Y sama dengan negatif 2, berarti kita dapat titiknya 0, negatif 2. Kemudian kita ambil Y sama dengan 0, Y sama dengan 0, berarti persamaannya kan Y sama dengan 3S kurang 2, berarti Y nya sama dengan 0, 0 sama dengan 3S kurang 2, ya. Berarti di sini X nya berapa? Ini kita pindahkan, 3X kurang 2 sama dengan 3X kurang 2 sama dengan 0. 3X sama dengan pindah negatif menjadi negatif, pindah ke kanan menjadi positif 2.
Ya kan, X sama dengan 2/3. Di sini dalam bentuk pecahan ya. Dalam bentuk pecahan nggak apa-apa ya. Berarti kita dapat titiknya, yaitu berarti berapa? 2/3,0. Udah kita ambil, kita gambar di grafik. Yang pertama yaitu 0,-2, yaitu berarti 0,-2, X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan -2. Berarti 0,-2. Dapat titiknya di sini. Ya kan? Dapat titiknya 0,-2. Ya kan? Titik yang pertama. Dapat titiknya 0,-2. Baru titik yang kedua yaitu berapa tadi? 2/3,0. X-nya sama dengan 2/3. 2/3 itu berapa? Nggak sampai dengan 1 ya kan? Berarti 2/3, lebih dari setengah. Berarti di sini, kira-kira di sini dia. Ya, titiknya. Kira-kira di sini. Ya. Dengan 2/3,0. Ya. Kemudian kita kecil kali ya. Kemudian kita tarik garis lurus dari kedua titik tersebut. Titik yang pertama dan titik yang kedua. Tarik garis lurus ya. Tarik garis lurus. Sini kan. Udah dapat grafik persamaan Y sama dengan 3S kurang 2. Seperti itu ya. Ya kan? Gampang ya. Mudah cara menggambarnya, yaitu antum perlu mengetahui dua titik dari persamaan tersebut, kemudian ditarik garis lurus. Demikian ya. Terima kasih atas perhatian antum. Kita akan lanjutkan pelajarannya insyaallah minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.